Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Life Story ID, tempat di mana kisah nyata tersaji dengan penuh emosi dan inspirasi. Di video kali ini, kita akan menyelami sebuah cerita yang begitu mengguncang hati. Kisah seorang wanita yang berjuang melahirkan sendirian, menahan rasa sakit dan ketakutan. Sementara suaminya, justru berada di hotel mewah, bersama wanita lain, menikmati kebahagiaan palsu. Bayangkan momen paling sakral dalam hidup seorang ibu. Detik-detik ketika seorang wanita seharusnya didampingi cinta dan kasih sayang suami. Namun yang ia dapatkan hanyalah pengkhianatan yang menyayat hati. Sebuah kisah tentang pengkhianatan, ketegaran seorang ibu, dan perjuangan untuk bangkit dari luka terdalam. Mari kita mulai ceritanya, dan rasakan setiap detik dramanya. Nadira adalah wanita yang hidupnya terlihat sempurna di permukaan. Di mata tetangga, kerabat, bahkan publik yang mengenal suaminya, ia adalah gambaran istri ideal dari seorang pria sukses. Pernikahannya dengan Arfan selalu dipuji sebagai kisah cinta yang manis. Dua sejoli yang bertemu di kampus, sama-sama bekerja keras, lalu sukses bersama. Begitulah cerita yang sering Arfan lontarkan dalam wawancara media, seolah-olah perjalanan hidup mereka adalah perjuangan dua insan yang saling mendukung. Namun, itu semua hanyalah panggung sandiwara. Kebenarannya, Arfan tidak membangun apapun dari nol. Bukan bisnis propertinya, bukan rumah megah tempat mereka tinggal, bukan pula mobil sport mewah yang sering ia pamerkan. Semua itu berdiri dari satu sumber, warisan keluarga Nadira, warisan terakhir dari almarhum ayahnya yang dulu dikenal sebagai pengusaha jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Warisan itu seharusnya bisa membuat Nadira hidup nyaman sampai tua, tapi berubah menjadi bahan bakar bagi gaya hidup Arfan. Nadira selalu percaya bahwa membantu suaminya adalah hal yang wajar. Namun, Arfan dan ibunya, Marlina, melihatnya sebagai ladang emas. Dalam diam, mereka merasa telah menemukan wanita kaya yang bisa dikendalikan dengan mudah. Bagi mereka, Nadira adalah sumber dana, bukan pasangan yang harus dihargai. Malam itu, di kamar tidur utama mereka yang luas namun dingin, Nadira memegangi perutnya. Gelombang rasa sakit pertama menghantam, membuat tubuhnya menegang. Kehamilannya sudah melewati usia 9 bulan. Ia tahu waktunya sudah dekat, tapi rasa sakit malam itu terasa berbeda. Lebih tajam, lebih menusuk, seperti pertanda buruk yang selama ini ia abaikan. Ia melirik jam dinding. Pukul 9 malam. Keringat muncul di pelipisnya, napasnya memburu. Bukan hanya kontraksi yang membuat dadanya bergemuruh. Ada getaran lain, firasat yang sulit dijelaskan. Seakan-akan malam itu dunia akan berubah. Di sisi lain rumah, Arfan sedang bersiap seolah hendak menghadiri pesta besar. Ia menyisir rambut rapi, memilih kemeja sutra hitam yang paling mahal, memperhatikan pantulan dirinya di cermin. Begitu tenang, begitu percaya diri. Sama sekali tak terlihat seperti calon ayah yang menanti kelahiran anak pertamanya. Pintu kamar Nadira tiba-tiba terbuka keras. Marlina masuk, wajahnya masam, seolah kedatangan cucu pertamanya adalah beban. "Ibu, perut saya sakit sekali. Mungkin saya mau melahirkan," ucap Nadira. Suaranya pecah menahan nyeri. Marlina meliriknya sekilas, tatapannya tajam, seperti melihat sesuatu yang menjengkelkan. "Ah, paling juga sakit perut biasa. Kamu itu manja," gerutunya sambil mengibas tangan. Nadira hanya bisa menunduk, menahan sakit sambil berharap Arfan datang. Tapi ketika ia mendengar langkah Arfan mendekat, harapan itu langsung layu ketika suaminya berkata datar, "Aku ada meeting penting." Nadira tahu itu kebohongan. Ia tahu Arfan akan menemui Ralin, wanita yang direstui Marlina sebagai calon pengganti dirinya. Hubungan itu sudah lama ia curigai, namun tak punya kekuatan untuk membuktikan. Rasa sakit itu memuncak. Kontraksi datang bertubi-tubi, membuat tubuhnya menekuk. Ia menggigit bibir agar tidak menjerit. Tepat pada saat itu, suara mobil sport Arfan menderu kencang dari garasi. Suaminya pergi. Tanpa menengok, tanpa peduli, tanpa bertanya kondisi dirinya. Marlina menyusul keluar kamar, meninggalkan Nadira yang terkulai. Bukannya membantu, ia malah menyalakan televisi di ruang tamu, menonton sinetron dengan volume keras seolah rumah itu bukan sedang menunggu kelahiran seorang bayi. Nadira memejamkan mata. Tiba-tiba,
Ia merasakan sensasi hangat mengalir di antara kedua kakinya. Air ketubannya pecah. Rasa takut menyergap. "Tolong," bisiknya pada dirinya sendiri. Itu bukan sakit biasa. Ia mencoba berdiri, namun kakinya gemetar hebat. Ia merangkak perlahan menuju meja samping tempat tidur. Tangannya bergetar saat meraih ponsel. Marlina tidak akan membantu. Arfan jelas tidak peduli. Ia hanya bisa menghubungi satu orang, satu-satunya yang selalu setia. Raffi, mantan asisten pribadi ayahnya yang kini bekerja untuk dirinya. Ia menekan nomor itu dengan sisa tenaga. "Halo?" Suara seraknya keluar di antara rasa sakit yang menghantam. "Raffi, jemput saya. Sekarang." Di ujung sana, suara Raffi langsung tegang. "Baik, Nona. Saya datang sekarang juga." Dan malam pengkhianatan itu baru saja dimulai. Raffi tiba 10 menit kemudian, napasnya terengah karena panik dan berlari tergesa-gesa dari parkiran. Begitu masuk ke kamar, ia langsung melihat Nadira yang sudah pucat, duduk di lantai sambil memegangi perutnya. Tanpa menunggu penjelasan apapun, Raffi berlutut dan memapahnya dengan hati-hati. "Nona, ayo, tahan sebentar. Kita harus ke rumah sakit sekarang," katanya lembut namun tegas. Baru beberapa langkah mereka keluar dari kamar, Marlina muncul dari balik sofa ruang tamu. Dengan wajah ketus dan nada meremehkan, ia mendengus tajam. "Hah, drama apa lagi ini? Perempuan itu memang manja. Baru sakit sedikit sudah panggil-panggil orang," katanya sambil memelototi Nadira. Nadira yang kesakitan hanya bisa memejamkan mata. Raffi, yang biasanya sopan, kali ini mengabaikan Marlina sepenuhnya. Ia tidak membalas, tidak menunduk, tidak menanggapi. Fokusnya hanya satu, memastikan Nadira selamat. "Mohon minggir, Bu," ucapnya singkat sambil terus menopang tubuh Nadira. Marlina mendengus, merasa dihina, namun tidak bisa menghentikan mereka. Raffi berhasil membawa Nadira keluar rumah, menurunkannya perlahan ke dalam mobil. Begitu pintu tertutup, perjalanan dimulai, dan bagi Nadira, rasanya seperti melalui lorong panjang menuju neraka. Setiap guncangan kecil di jalan membuat kontraksinya memuncak. Nadira menjerit beberapa kali, menggenggam sabuk pengaman sampai buku jarinya memutih. Raffi mencoba mengemudi setenang mungkin, namun di wajahnya jelas tampak kekhawatiran besar. "Bertahan, Nona, sebentar lagi sampai," ucapnya berulang kali, lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri. Sesampainya di rumah sakit, perawat langsung membawa kursi roda dan mengantar Nadira ke ruang bersalin. Dokter memeriksa cepat, dan hasilnya membuat Nadira ingin menangis. Pembukaan baru 3. Itu berarti perjalanannya masih jauh. Rasa sakit itu belum apa-apa dibanding apa yang menunggu. Raffi berdiri di sudut ruangan, tampak canggung. Ia bukan keluarga, bukan suami, bukan kerabat dekat. Namun dialah satu-satunya yang ada di sana untuk Nadira. Setiap kali Nadira merintih, Raffi tampak gelisah, seakan ingin melakukan sesuatu namun tak tahu apa. Setelah beberapa menit, Nadira menarik napas, mengatur kekuatannya. "Raffi, Arfan di mana?" Raffi terdiam. Ia tahu pertanyaan itu akan muncul. Nadira meraih ponsel yang dibawa Raffi, dan membuka aplikasi GPS yang ia pasang diam-diam pada mobil Arfan. Lokasi itu terpampang jelas. Hotel Grand Elysium. Nadira menatap layar itu lama, dada sesak. "Meeting macam apa yang diadakan di hotel?" bisiknya parau. Raffi mencoba terlihat tenang. "Mungkin ada urusan bisnis, Nona." "Raffi," suara Nadira bergetar namun tegas. "Jangan bohong. Kau asisten ayahku, bukan Arfan. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Cari tahu. Sekarang." Raffi menatap wajah Nadira yang penuh air mata dan rasa sakit, namun tetap menunjukkan ketegasan seorang wanita yang terluka tapi tidak hancur. Akhirnya ia mengangguk. "Baik, Nona. Saya pergi." Sementara itu, di Hotel Grand Elysium, lift terbuka. Arfan melangkah dengan percaya diri, menggandeng Ralin yang berdandan glamor. Tak lama, Marlina menyusul mereka dari belakang. Mereka bertiga memasuki Presidential Suite, ruangan megah yang dipesan menggunakan, ironisnya, kartu kredit Nadira. Begitu pintu tertutup, tawa pecah. "Lihat ini." Arfan membentangkan tangan, memamerkan kemewahan suite itu.
Uang Nadira ternyata masih sangat berguna. Ralin terkikik sambil merangkul lengan Arfan. Masa depan kita cerah sekali. Marlina lalu duduk dengan gaya angkuh. Anak itu harus cepat lahir. Begitu lahir, kita buat Nadira tanda tangan dokumen pengalihan warisan. Semua aset itu akan jadi milikmu, Van. Arfan tersenyum licik. Dan kalau dia menolak? Ralin menyahut ringan, seolah membicarakan hal sepele. Bilang saja dia mengalami postpartum depression. Semua orang akan percaya. Marlina menambahkan, wanita itu lemah. Kau bisa kendalikan dia. Di sisi lain, di rumah sakit, Nadira berjuang sendirian. Pembukaan 5. Sakitnya tak tertahankan. Tubuhnya gemetar, keringat membasahi wajah. Namun pikirannya tak berhenti memutar kemungkinan buruk yang terjadi di hotel itu. Kenapa? Kenapa mereka tega? Rintihnya. Perutnya kembali menegang, membuatnya melengkung ke samping. Perawat mendekat dan mencoba menenangkan. Tapi yang dipikirkan Nadira hanyalah kebenaran. Kebenaran yang harus ia lihat meski menyakitkan. Dalam jarak beberapa kilometer, suaminya tertawa di hotel mewah sementara ia berjuang mempertahankan nyawa dirinya dan bayinya. Dan disinilah malam pengkhianatan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kelam. Di ruang bersalin rumah sakit, suara detak monitor jantung dan hirupan napas terengah Nadira memenuhi udara. Rasa sakit itu datang seperti ombak besar, menghantam tubuhnya tanpa ampun. Ia menggenggam pinggiran tempat tidur, kuku-kukunya hampir menancap ke busa kasur. Perawat berusaha menenangkan, namun pikiran Nadira tetap berkecamuk. Bukan hanya karena ia tengah berjuang mempertahankan nyawa dirinya dan bayinya, tetapi juga karena di sisi lain kota, pengkhianatan sedang dirayakan. Sementara Nadira berusaha bertahan, di Presidential Suite Hotel Grand Ilium, suasananya sangat berbeda. Cahaya lampu kristal memantul di kaca-kaca besar, musik lembut mengalun, dan 3 manusia yang seharusnya mendukung Nadira justru sedang merayakan kejatuhannya. Arfan, Marlina, dan Ralin berdansa di tengah ruangan luas itu. Mereka menenggak minuman mahal sambil tertawa lantang, seolah tidak ada seorang pun yang sedang berjuang melahirkan seorang anak yang juga darah daging Arfan. Kasihan sekali Nadira, ujar Ralin sambil pura-pura prihatin namun senyum sinisnya tidak bisa ditutupi. Melahirkan sendirian, sementara kita bersenang-senang. Marlina menertawakannya. Iya, perempuan itu terlalu bodoh. Semua yang dia punya, dia serahkan ke Arfan tanpa sadar. Arfan yang sedang membuka sebuah kotak kecil tiba-tiba memunculkan sesuatu yang membuat mata Ralin berbinar. Kalung berlian. Bukan kalung biasa. Itu adalah peninggalan Ibu Nadira, salah satu benda paling berharga dari keluarganya. Seharusnya kalung itu disimpan di brankas pribadi Nadira. Namun entah sejak kapan Arfan telah mencurinya. Ralin tertegun. Van, ini kan milik Nadira. Arfan tersenyum miring, penuh kesombongan. Dan mulai hari ini, milikmu. Ia lalu memakaikan kalung itu ke leher Ralin, dengan sikap seolah itu hal paling wajar di dunia. Lebih cocok di kamu, katanya sambil merapikan letaknya. Marlina bertepuk tangan kecil. Bagus. Nadira tak akan sempat memikirkan kalung itu. Besok pagi semuanya selesai. Dia pasti lemah setelah melahirkan. Dengan sedikit tekanan, dia akan tanda tangan. Arfan membuka botol minuman lagi. Setelah itu, semua warisan itu, semuanya, pindah ke tangan kita. Mereka kembali tertawa. Seakan dunia sudah dalam genggaman mereka. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada belas kasihan. Hanya kerakusan murni yang membutakan hati. Di rumah sakit, waktu berjalan lambat dan menyakitkan bagi Nadira. Sesoak napas terdengar dari bibirnya yang kelelahan. Rasa sakit yang menyayat terus meningkat, membuat tubuhnya gemetar. Ketika dokter masuk memeriksa, ia berkata, "Pembukaan 8. Sedikit lagi, Bu Nadira. Bertahan." Nadira hampir tidak mendengar jelas, tapi kata-kata itu memberi kekuatan baru. Meski tubuhnya lelah, meski hatinya hancur, ia tetap berjuang. Ia tidak boleh menyerah. Bukan malam ini, bukan di tangan orang-orang yang mengkhianatinya. Air matanya mengalir, bercampur keringat yang membasahi wajah. Setiap kali menutup mata, bayangan Arfan bersama Ralin dan Marlina muncul, membuat jantungnya hancur lebih dari rasa sakit fisiknya. Di ruang tunggu, Raffi duduk gelisah.
Ia tidak bisa tenang. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Ia tahu Arfan tidak akan ada di hotel untuk urusan bisnis. Raut wajah Nadira yang memaksa Raffi mencari kebenaran membuatnya tidak bisa hanya duduk diam. Akhirnya ia berdiri, lalu menghampiri dokter jaga untuk meminta izin keluar sebentar. Setelah mendapat persetujuan, ia mondar-mandir di koridor rumah sakit sambil mengatur napas. Pikiran buruk mengganggunya. Akhirnya ia membuka ponselnya. "Nona, izinkan saya memeriksa CCTV hotel itu," katanya ketika kembali sebentar ke kamar Nadira. Nadira menatapnya dengan pandangan kaca, antara kelelahan dan ketakutan. "Lakukan, Raffi, aku ingin tahu semuanya." Raffi mengangguk tegas. Tanpa pikir panjang, ia menghubungi keamanan hotel. Sebagai mantan asisten pribadi ayah Nadira, seorang tokoh penting, Raffi memiliki koneksi yang cukup. Dengan alasan mendesak, ia meminta akses sementara ke kamera CCTV lantai Presidential Suite. Pihak hotel, mengenali nama ayah Nadira, akhirnya memberikan izin terbatas. Raffi membuka akses itu dari ponselnya. Ketika layar memuat video, detaknya melonjak. Di sana, terlihat jelas, Arfan, Marlina, dan Ralin berada di suite, minum-minum, tertawa, dan Arfan sedang memakaikan kalung berlian Nadira ke leher Ralin. Raffi mematung. Wajahnya menegang, amarah merambat dalam diam. Ya Tuhan, mereka benar-benar tidak punya hati. Sementara itu, di kamar bersalin, Nadira menggigit bibir, menahan kontraksi yang seakan membelah tubuhnya menjadi dua. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana, namun firasat buruknya semakin kuat. Dan pada malam ketika seharusnya ia menerima dukungan dan cinta dari suaminya, Nadira justru harus berjuang sendirian, dengan pengkhianatan semakin menguat beberapa kilometer jauhnya. Perjuangan Nadira dan rencana busuk mereka kini berjalan bersamaan. Dan hanya waktu yang akan menentukan siapa yang menang. Pukul 12 malam, ruang bersalin itu dipenuhi cahaya putih yang menyilaukan. Udara terasa dingin, namun tubuh Nadira seperti terbakar oleh rasa sakit yang datang bertubi-tubi. Setiap kontraksi menghantam seperti gelombang raksasa yang siap merobek seluruh kesadarannya. Tangannya mencengkeram pagar ranjang sampai buku-buku jarinya memutih. Raffi menunggu di luar ruangan, berdiri gugup sambil memegangi tablet yang sejak tadi bergetar dengan notifikasi. Hatinya tak tenang. Ada sesuatu yang terus mengusiknya, sebuah firasat buruk yang semakin lama semakin kuat. Ia menarik napas panjang, menatap pintu ruang bersalin yang tertutup rapat, lalu akhirnya memutuskan membuka akses CCTV hotel yang tadi sempat ia setujui bersama Nadira. Dengan jari yang sedikit gemetar, ia mengetik override code miliknya. Sebuah akses khusus, yang sebenarnya tidak boleh ia gunakan sembarangan. Namun keadaan sudah terlampau serius. Tampilan CCTV muncul, dan dunia seakan berhenti berputar. Di layar, Arfan terlihat jelas berada di Presidential Suite Hotel Grand Ilium. Lelaki itu tertawa lepas sambil menenggak minuman mahal. Di sebelahnya, Marlina tampak mengenakan gaun ketat warna merah darah, sementara Ralin menari mengikuti musik yang keras. Mereka bertiga terlihat seperti sekelompok orang yang sedang merayakan kemenangan besar, bukan seperti orang yang seharusnya menanti kelahiran seorang anak. Raffi merasa mual. Bukan hanya karena jijik, tetapi karena ia tahu kebenaran pahit itu kini tak bisa lagi disembunyikan. Di dalam ruang bersalin, seorang dokter masuk dengan wajah tegang. "Bu Nadira, sudah waktunya. Pembukaannya lengkap. Kita harus mulai sekarang." Nadira mengangguk lemah. Kakinya terasa berat. Matanya buram oleh air mata yang menetes tanpa ia sadari. Ia berusaha mencari tangan seseorang, siapapun, yang bisa ia genggam, tapi yang ada hanya udara kosong. Tidak ada Arfan. Tidak ada suami yang katanya mencintainya. Yang tersisa hanyalah rasa sakit dan kesendirian. "Bu, tolong dorong," perintah dokter dengan suara cepat namun tegas. Kontraksi kembali datang. Nadira hampir menjerit. Namun ia menahan diri. Ia tahu, di tengah semua rasa sakit dan pengkhianatan, ada satu hal yang harus ia perjuangkan, anaknya. Detik demi detik terasa seperti jam. Napasnya terengah. Rambutnya basah oleh keringat. Kakinya bergetar hebat. "Lagi, Bu Nadira. Sedikit lagi." Dengan tenaga yang bahkan tidak tahu dari mana asalnya, Nadira mendorong. Air matanya jatuh ke bantal,
bercampur dengan rasa perih, kecewa, dan harapan yang masih tersisa. Hingga akhirnya, suara itu terdengar. Sebuah tangisan nyaring menggema, memenuhi ruangan yang sebelumnya hanya dipenuhi jeritan rasa sakit. Tangisan itu tajam, kuat, dan indah, seolah menjadi penanda bahwa hidup baru telah benar-benar hadir. "Selamat, Bu." Putranya laki-laki, ujar perawat dengan suara lembut yang membuat hati Nadira mencair. Nadira menutup mata, dan air mata mengalir deras. Bukan lagi karena rasa sakit fisik, tapi karena cinta yang begitu murni. Kepala bayinya yang kecil dan hangat diletakkan di dadanya. Kulit mungil itu menyentuh kulitnya sendiri, dan dalam sekejap, semua luka batin seperti berhenti berdarah. "Hei, nak, kamu akhirnya datang," bisik Nadira dengan suara serak. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasakan kedamaian. Meski hanya sesaat, pintu ruang bersalin perlahan terbuka. Raffi masuk dengan langkah yang berat. Wajahnya pucat seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang menghancurkan seluruh harapan. "Nona," suaranya parau. "Selamat atas kelahiran putra Anda." Nadira tersenyum kecil, meski matanya masih lelah. "Terima kasih, Raffi. Ada apa? Kau terlihat berbeda." Raffi menelan ludah, lalu menatap tablet di tangannya. Ia tahu ia tak boleh menyembunyikan kebenaran ini, terutama setelah wanita di hadapannya bertarung sendirian demi melahirkan anaknya. "Nona, saya menemukan sesuatu." Nadira menghela napas panjang. "Katakan saja. Aku siap." Dengan hati-hati layaknya seseorang yang memegang pecahan kaca, Raffi menyerahkan tablet itu kepada Nadira. Tangan Nadira yang masih lemah menerima perangkat tersebut, dan ia menatap layar yang mulai memainkan rekaman CCTV. Di sana terlihat Arfan, Marlina, dan Ralin, tertawa, menari, mabuk, seperti tidak ada hal penting yang sedang terjadi. Dan ketika Arfan menempelkan kalung berlian peninggalan ibu Nadira ke leher Ralin, wajah Nadira memucat. Mulutnya sedikit terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Bayi yang berada dalam pelukannya seolah bisa merasakan gelombang emosi itu, lalu menggeliat perlahan seakan memberi kekuatan kepada ibunya. Raffi berdiri di samping ranjang, siap menahan tubuh Nadira jika wanita itu terkejut dan kehilangan keseimbangan. Namun Nadira justru menatap layar itu dengan mata yang semakin tegas. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan hanya karena sakit atau kekecewaan, tapi karena sebuah kebenaran kini telah terungkap sepenuhnya. Dan ia tahu malam ini adalah awal pertarungan panjang untuk merebut kembali hidupnya. Dan kali ini, ia tidak sendirian lagi. Ia sudah memiliki seseorang yang harus ia lindungi, putranya. Tablet itu bergetar pelan di tangan Nadira, seolah benda itu sendiri enggan menunjukkan apa yang tersembunyi di balik layar. Namun ketika gambar mulai muncul, kebenaran itu terpampang begitu jelas. Terlalu jelas hingga udara di sekitar terasa menipis. Gambar dari Live Feed Presidential Suite tidak bisa dibantah. Sebuah ruangan mewah yang seharusnya digunakan untuk pertemuan bisnis, kini berubah menjadi tempat pesta tak tahu malu. Lampu-lampu kristal berpendar, bayangan tubuh menari di balik tirai tipis, dan musik keras memantul dari dinding marmer mahal. Botol minuman berserakan di meja. Pakaian mereka berantakan di lantai. Sofa besar penuh noda tumpahan minuman dan jejak-jejak tak pantas. Dan di tengah kekacauan itu, Arfan, lelaki yang seharusnya berada di samping Nadira saat ia melahirkan, kini tampak hanya mengenakan celana panjang, tanpa rasa bersalah, duduk santai sambil merangkul pinggang Ralin. Ralin mengenakan gaun tidur sutra tipis yang hampir transparan, menempel pada tubuhnya seperti kulit kedua. Wajahnya merah oleh alkohol dan tawa. Di sudut sofa, Marlina menepuk tangan sambil tertawa puas melihat adegan di depan matanya. Seakan semua itu adalah hiburan yang layak dirayakan. Namun yang membuat napas Nadira tercekat bukanlah tawa atau kedekatan mereka, melainkan kalung berlian peninggalan ibunya. Kalung yang selalu disimpan Nadira dengan penuh kehormatan, kini melingkar manis di leher Ralin. Nadira memandang lekat-lekat. Untuk sesaat, ia tak mampu bernapas. Urat di lehernya menegang, tangannya spontan merapat pada bayi mungil yang tertidur di gendongannya. "Oh, tunggu. Bukan." Suaranya keluar sebagai bisikan getar yang dipenuhi luka. "Itu, kalung peninggalan ibuku." Seperti menampar wajah Nadira, adegan selanjutnya membuat hatinya hancur lebih dalam. Di layar, Ralin mengangkat kalung itu dengan jemarinya,
memandangnya di cermin seakan memeriksa trofi kemenangan. Aku jauh lebih pantas memakai ini, kan? Katanya sambil tertawa manja. Arfan meraih dagu Ralin, menatapnya dengan mata yang dulu hanya dimiliki Nadira. Jauh, jawab Arfan. Kemudian ia mencium Ralin dengan penuh gairah. Panjang, dalam, tanpa peduli bahwa wanita yang memberinya atap, fasilitas, dan bahkan nama baik keluarga sedang berjuang keras melahirkan anaknya di rumah sakit. Raffi yang berdiri di samping ranjang hampir saja menutup layar, tapi Nadira mengangkat tangannya. Jangan, katanya pelan. Namun bukan pelan karena lemah, melainkan pelan karena menahan badai yang siap meledak. Yang mengejutkan, Nadira tidak menangis. Tidak seperti dugaan siapapun. Matanya kosong, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menyaksikan kehancuran rumah tangganya sendiri. Tangannya hanya bergetar sedikit saat ia menyentuh tablet itu lagi. Bisakah kau aktifkan suaranya? Tanya Nadira, kali ini dengan nada yang datar namun mematikan. Raffi, meski ragu dan ngeri membayangkan apa yang mungkin mereka dengar, tetap menuruti. Ia menekan ikon speaker. Dalam sekejap, suara-suara di suite itu memenuhi seluruh ruangan bersalin. Musik, tawa, dan kemudian, suara Marlina terdengar begitu jelas dan menusuk. Anak itu pasti sudah lahir. Sekarang Arfan, pastikan surat-surat itu ditandatangani. Ibu sudah tidak sabar pindah dari rumah bau itu. Kata ibu sudah tidak sabar pindah dari rumah bau itu menusuk jantung Nadira. Rumah itu adalah rumah yang ia bangun dari nol. Rumah tempat ibunya meninggal. Rumah tempat ia menyimpan kenangan yang paling berharga. Arfan tertawa. Suara yang biasanya hangat, kini terdengar seperti ejekan paling memalukan bagi seorang istri. Tenang, Bu, katanya santai. Nadira itu bodoh. Dia akan tanda tangan apapun yang kuberikan. Nadira membeku. Dan di saat itu, sesuatu di dalam dirinya, yang selama ini masih berusaha mempercayai kebaikan, masih berharap suaminya berubah, akhirnya, mati. Ia menghela napas pelan. Namun napas itu terasa seperti letupan terakhir dari kepercayaannya terhadap Arfan. Bukan lagi kesedihan yang muncul di wajahnya, tetapi ketegasan, kemarahan yang mampu meluluhlantakkan apapun yang menghalanginya. Raffi memandang Nadira, tak berani berkata sepatah kata pun. Nadira menatap layar itu beberapa detik lebih lama. Detik-detik yang terasa seperti pengumpulan kekuatan sebelum badai besar melanda. Ketika ia akhirnya menutup tablet, matanya bukan lagi mata seorang wanita terluka, tetapi mata seorang ibu yang baru saja melahirkan anaknya, dan pada saat yang sama melahirkan amarah paling murni dalam hidupnya. Amarah yang lahir dari pengkhianatan. Amarah yang akan mengubah hidup semua orang yang telah meremehkannya. Malam itu, bukan hanya seorang bayi yang lahir, tapi juga kebangkitan seorang Nadira. Mobil mewah itu meluncur mulus melewati gerbang keamanan hotel, memasuki jalur privat yang bahkan sebagian karyawan tidak tahu keberadaannya. Lampu-lampu taman yang remang berpendar di antara pepohonan tinggi, menambah kesan eksklusif dan dingin. Ketika mobil berhenti di lobi khusus para pemilik saham dan tamu VIP, angin dini hari langsung menusuk tajam ke kulit Nadira yang baru beberapa jam melahirkan. Raffi segera membuka pintu dan memapahnya dengan hati-hati. Nadira memindahkan diri ke kursi roda yang sudah menunggu. Tubuhnya masih ringkih, tapi tatapan seorang wanita yang baru saja kehilangan seluruh ilusi hidupnya. Tatapan yang tak lagi memohon, melainkan memutuskan. Di depan pilar marmer yang menjulang tinggi, berdiri Pak Dimas, General Manager Grand Ilium. Rambutnya sedikit berantakan, dasinya miring, menandakan ia dipanggil dengan tergesa-gesa. Meski begitu, sikapnya tetap hormat. Di belakangnya, dua petugas keamanan hotel berdiri tegap, wajah mereka serius. Ini jelas bukan perkara kecil. Pak Dimas mengenal Raffi, salah satu pemegang otoritas keluarga pemilik hotel. Namun ia belum pernah melihat Nadira secara langsung. Kini, melihat wanita muda pucat yang duduk di kursi roda dengan darah masih menodai bajunya, ia mengerti bahwa situasi ini jauh lebih genting dari apa yang ia bayangkan. Pak Raffi, selamat datang, ujar Pak Dimas dengan suara tegang. Ada 3 tamu yang masuk ke Presidential Suite. Mereka masuk atas nama Arfan? Betul, jawab Raffi singkat, suaranya berat menahan emosi. Nadira menegakkan tubuhnya sedikit. Meski wajahnya pucat dan tubuhnya masih lemah setelah persalinan, aura dingin di matanya membuat seluruh lobi seakan membeku.
Mereka bukan tamu, katanya perlahan namun tegas. Mereka adalah sampah. Dan saya mau Anda ikut dengan saya. Ia berhenti sejenak, menatap Pak Dimas lurus-lurus. Siapkan kunci Master Override untuk lift. Pak Dimas langsung menunduk hormat. Baik, Bu Nadira. Tidak ada waktu untuk bertanya. Tidak ada waktu untuk ragu. Raffi mulai mendorong kursi roda itu melewati lobi yang sepi. Langkah mereka bergema di lantai marmer putih. Dua penjaga keamanan mengikuti, sementara Pak Dimas berjalan di samping lift pribadi, memasukkan kartu khusus. Pintu lift berlapis emas terbuka perlahan. Suasana di dalam lift begitu senyap, hanya terdengar napas Raffi yang berat dan napas Nadira yang tersengal pelan. Ia merasakan denyut nyeri di tubuhnya, bekas persalinan, bekas luka, tapi rasa sakit itu kalah jauh dibanding rasa sakit di hatinya. Lift naik cepat namun terasa lambat, seolah memanjang-manjangkan detik menuju konfrontasi besar itu. Ding! Pintu lift terbuka. Dan di saat itu, dunia dua sisi bertabrakan. Di dalam Presidential Suite, pesta mencapai puncaknya. Ruangan itu kacau, namun penuh tawa. Botol sampanye ketiga sudah hampir habis. Musik berdentum keras, memenuhi ruangan dengan alunan yang terlalu mewah untuk acara sehina itu. Arfan tertawa terbahak-bahak sambil merangkul Ralin yang setengah mabuk di pangkuannya. Marlina berdiri di depan cermin, memutar-mutar kalung berlian peninggalan Ibu Nadira di lehernya seakan itu adalah miliknya sejak dulu. Besok setelah kamu dapat tanda tangan Nadira, kita pecat semua pelayan, ujar Marlina dengan congkaknya. Mereka terlalu hormat sama dia. Setuju, sahut Ralin dari sofa. Dan kita ganti semua spray menjijikan itu. Aku mau spray sutra hitam. Arfan hanya terkekeh, merasa dirinya pemenang sejati. Dalam pikirannya, ia membayangkan Nadira lelah setelah melahirkan dan akan menandatangani apapun yang ia sodorkan. Ia merasa tak terkalahkan. Namun sementara mereka menari dalam kebodohan, mereka gagal mendengar satu bunyi kecil. Ding! Pintu lift pribadi terbuka. Lalu, musik tiba-tiba mati. Raffi telah menekan panel kontrol utama dan memutus seluruh sistem audio. Ketiganya menoleh. Dan saat itulah mereka melihatnya. Nadira. Duduk di kursi roda. Pucat seperti bayangan kematian. Rambutnya berantakan, pakaian rumah sakit masih melekat dengan bercak darah. Tapi matanya menyala seperti batu api yang siap membakar dunia. Di belakangnya berdiri Raffi, Pak Dimas, dan dua petugas keamanan besar. Keheningan yang tajam memotong ruangan. Arfan mematung. Marlina membeku. Ralin menatap dengan bingung, kemudian meremehkan. Nadira? Dalam satu detik, pikiran mereka terbentur bertubi-tubi. Arfan. Dia harusnya di rumah sakit. Gimana dia tahu? Kenapa Pak Dimas ikut? Marlina. Drama apa lagi ini? Ralin. Hanya ini? Pucat. Menyedihkan. Suara pertama yang pecah berasal dari Marlina. Nadira. Apa-apaan ini? Namun Nadira tidak melihat ke arah Marlina. Ia menatap Ralin. Lalu tatapannya turun ke kalung berlian di leher perempuan itu. Aku suka kalung itu, ucapnya pelan. Sayang sekali, dipakai pelacur. Ucapan itu menusuk ruangan seperti pedang. Ralin langsung berdiri dan berteriak. Marlina ikut melompat, berkoar penuh amarah. Arfan mencoba maju, namun dua penjaga keamanan menghadangnya. Apa-apaan ini, Nadira? Kamu bawa preman? Dia kepala keamanan, jawab Nadira dingin. Di propertiku. Arfan menegang. Properti? Maksudmu? Ruko kecil itu? Nadira menatap Marlina dengan tatapan tajam. Ibu benar. Ini hotel mahal. Dan ibu tidak seharusnya ada di sini. Arfan mengangkat suara. Jelaskan, Nadira. Nadira mengangkat dagunya. Hotelku. Marlina tertawa panik. Bohong. Ini Grand Ilium. Nadira tersenyum tipis. Senyum yang lebih menakutkan dari teriakan. Selamat datang di Grand Ilium, Arfan. Hotel ini adalah milikku. Dan seketika itu juga, seluruh dunia Arfan runtuh. Seperti kaca yang hancur berantakan. Ralin membeku di tempatnya.
Wajahnya yang biasanya dipulas dengan percaya diri kini memucat seperti kain yang terendam air dingin. Untuk pertama kalinya sejak mengenal Arfan, ia merasakan tubuhnya gemetar bukan karena marah, tetapi karena ketakutan murni. Kekayaan yang selama ini ia impikan, yang ia yakini berasal dari Arfan, pria yang ia kira calon tambatan hidup dan tiket menuju kehidupan mewah, ternyata milik Nadira. Wanita yang selama ini ia remehkan. Wanita yang ia hina sebagai bodoh dan tidak tahu diri. Dan kini, Ralin sadar, ia bukan hanya salah menilai, ia telah menginjak naga yang sedang tidur. Di sampingnya, Marlina ternganga. Dunia seolah runtuh di atas kepalanya. Wanita parubaya itu selama 5 tahun hidup menumpang dalam rumah Nadira, memakan makanan yang dibeli dari uang Nadira, tidur nyaman di kamar yang dibayar Nadira, sambil setiap hari menghina menantunya sendiri. Sekarang, setelah semua ketahuan, Marlina menyadari kenyataan pahit. Ia hanyalah parasit yang menggigit tangan yang memberinya makan. Arfan, pria yang merasa dirinya raja dalam rumah tangga, mendadak seperti patung rusak. Mata Arfan kehilangan fokus. Wajahnya memerah keunguan menahan malu. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Ia merasa dirinya predator. Merasa Nadira hanyalah perempuan lugu yang bisa ia kendalikan. Namun pada detik itu, ia sadar ia bukanlah sosok kuat. Ia adalah kutu kecil yang selama ini menempel di punggung seekor naga, terlalu bodoh untuk menyadari bahwa naga itu hanya sedang diam, bukan karena tak kuasa, tetapi karena memilih untuk tenang. Nadira menoleh perlahan kepada Pak Dimas, manajer hotel yang sejak tadi menunduk penuh hormat. Suaranya tenang, namun dingin seperti pedang. "Pak Dimas," katanya, "Anda sudah melihat kelakuan mereka di hotel saya. Sekarang, keluarkan mereka." Tak perlu penjelasan tambahan. Pak Dimas langsung menunduk lebih dalam. "Baik, Nona." Dua pengawal hotel bergerak serentak. Suasana berubah dalam sekejap, seperti badai yang menerpa ruangan. Marlina adalah orang pertama yang panik. Ia menjerit histeris dan langsung menerjang Nadira, mencoba mencakarnya. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh kulit Nadira, kedua pengawal itu sudah meringkusnya. Marlina meronta minta dilepaskan. Namun tubuh tuanya tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan pengawal. Ralin ikut menjerit. Ia menendang kaki pengawal, mencakar udara, memegang gaun tidurnya agar tidak tersingkap. Tetapi tak seorang pun peduli. Gaun sutranya melorot sedikit. Rambutnya berantakan seperti habis digulung angin topan. Di antara semua itu, Arfan justru diam. Diam, lalu berlutut. Semua orang di ruangan membelalak. Dalam hidupnya, Nadira tidak pernah melihat Arfan berlutut, bahkan ketika dulu melamarnya. Namun kini pria itu bersimpuh di hadapannya seperti seorang pengemis yang kehilangan tempat bergantung. "Nadira," suaranya pecah. "Maafkan aku. Kumohon. Pikirkan reputasiku, pikirkan anak kita." Nadira menatapnya lama, lebih lama dari waktu yang dibutuhkan untuk membalas. Wajahnya datar, matanya memantulkan kekecewaan yang sangat dalam. Lebih menyakitkan daripada kemarahan. "Anak kita," ucap Nadira pelan. "Kamu berani menyebut namanya sekarang?" Arfan menunduk, tak bisa membalas. Nadira memberi isyarat kepada Raffi yang berdiri di belakangnya. "Kalung di leher wanita itu. Ambil." Ralin spontan memegang kalung berlian itu erat-erat. "Ini milikku," teriaknya. Arfan memberikannya. Raffi melangkah maju dengan tatapan tegas. "Lepas. Atau saya yang melepas dengan paksa." Ralin menoleh pada Arfan, berharap pria itu membelanya. Tetapi Arfan hanya menunduk pasrah, seperti anjing yang kehilangan tuannya. Akhirnya, Ralin memegang ujung kalung itu dengan tangan gemetar. Ia melepasnya perlahan, lalu melemparkan kalung itu ke lantai sambil menangis putus asa. Raffi memungutnya menggunakan sapu tangan, memastikan tidak ada satupun sidik jari asing menyentuh barang berharga itu. "Aku mau pergi," jerit Ralin, suaranya pecah. "Tunggu." Satu kata pelan dari Nadira membuat semua orang membeku. "Saya berubah pikiran," katanya. "Mereka tidak boleh pergi begitu saja. Mereka harus membawa barang-barang mereka. Yang mereka kenakan sekarang. Hanya itu." Ketiganya mematung. Arfan tak bisa mempercayai telinganya. Marlina hampir pingsan. Ralin menangis kencang hingga suaranya serak. "Pengawal,"
ujar Nadira, keluarkan mereka. Maka berangkatlah mereka, digiring keluar seperti kriminal yang baru saja tertangkap. Arfan, bertelanjang dada, hanya memakai celana bahan yang kusut. Ralin, dengan gaun tidur sutra tipis yang nyaris tidak menutupi rasa malu. Marlina, dengan sanggul berantakan, riasan luntur, dan wajah penuh ketakutan. Pintu suite tertutup di belakang mereka dengan bunyi keras, simbol runtuhnya kehormatan mereka. Nadira memanggil perlahan, "Pak Dimas." "Iya, Nona," jawabnya cepat. "Saya tidak mau mereka turun lewat lift pribadi. Bawa mereka lewat lobi utama." Pak Dimas tertegun. "Tapi Nona, staf shift pagi sudah datang. Banyak tamu lewat." "Justru itu," Nadira menyela, suaranya dingin dan tegas. "Saya ingin semua orang lihat apa yang terjadi pada sampah yang mengotori hotel saya." Pak Dimas menelan ludah. Namun ia tahu, keputusan Nadira adalah keputusan seorang pemilik. Ia membungkuk dalam-dalam, lalu berlari keluar untuk menjalankan perintah. Dan di balik pintu suite yang megah itu, seluruh dunia Arfan, Ralin, dan Marlina runtuh dalam satu pagi. Pagi itu, lobi utama Grand Ilium memancarkan kemewahan yang menjadi ciri khasnya. Kubah kaca di langit-langit memantulkan cahaya matahari, membuat marmer putih di lantai berkilau seperti permukaan air. Para tamu yang hendak check out sudah mulai memenuhi area resepsionis, sebagian menarik koper, sebagian lagi duduk di lounge sembari menunggu sopir atau kendaraan jemputan mereka. Bellboy yang baru memulai shift sibuk mondar-mandir, sedangkan petugas kebersihan dengan cekatan merapikan tapak kaki yang tertinggal. Semua berlangsung wajar, hingga sebuah suara mekanis dari lift service terdengar. Ding! Pintu lift terbuka. Awalnya hanya dua pengawal berjas hitam yang melangkah keluar. Wajah mereka dingin, langkah mereka tegas. Para staf yang melihat sontak mengira ada insiden penting yang membutuhkan keamanan ekstra. Namun detik berikutnya, tiga sosok di belakang para pengawal membuat seluruh suasana di lobi membeku. Arfan, Marlina, Ralin. Penampilan mereka hancur. Tidak pantas. Tidak wajar untuk seorang tamu hotel mewah, apalagi mereka dikenal dekat dengan pemilik hotel. Arfan keluar pertama. Pria yang dulu sering memamerkan jas mahal dan jam tangan ratusan juta itu kini hanya mengenakan celana bahan kusut dari malam sebelumnya. Dadanya telanjang, kulitnya pucat, dan matanya sembab seolah ia habis menangis atau tidak tidur semalaman. Yang biasanya melangkah penuh percaya diri, kini berusaha menutupi wajahnya dengan tangan, namun tetap tidak bisa menyembunyikan rasa malu yang membakar seluruh tubuhnya. Di belakangnya, Marlina berjalan seperti orang kehilangan akal. Sanggulnya miring, sebagian rambut tergerai liar. Riasannya luntur, membentuk garis hitam di bawah mata yang membuatnya tampak seperti baru saja diseret keluar dari mimpi buruk. Tangannya bergetar, langkahnya terseret-seret, dan ia mencoba menutupi wajahnya namun tidak mampu karena tubuhnya terlalu lemas. Ralin menyusul paling belakang. Tidak ada lagi kesombongan atau kecantikan yang biasa ia tunjukkan. Gaun tidur sutra tipis yang melekat di tubuhnya membuatnya lebih mirip wanita yang menjadi korban skandal ketimbang sosialita. Ia menangis tanpa suara, air mata terus mengalir dari mata merahnya. Setiap langkah terasa seperti hukuman. Setiap tatapan orang seperti belati yang menusuk harga dirinya. Suasana di lobi berubah drastis. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. "Bukankah itu suami Nona Nadira? Kenapa bajunya begitu? Dia bertelanjang dada. Yang itu, ibunya. Dan perempuan itu, Ralin. Mereka kenapa diusir dari Presidential Suite?" Sebagian staf refleks menutup mulut, menahan napas karena terkejut. Sebagian tamu langsung berdiri, mencoba melihat lebih jelas. Ada yang merekam dari kejauhan, ada yang hanya terpaku seakan tak percaya apa yang dilihat. Arfan menundukkan kepala semakin dalam, berharap ia bisa menghilang begitu saja. Marlina hampir tersandung ketika seorang pengawal mendorongnya sedikit agar terus berjalan. Ralin memegangi gaun tidurnya agar tidak tersingkap, namun itu tidak membantu harga dirinya yang sudah hancur berkeping-keping. Pengawal tidak peduli pada jeritan tertahan, atau isak Ralin, atau wajah pucat Arfan. Mereka menjalankan perintah. Perintah Nona Nadira. Dan perintah itu jelas, bawa mereka keluar melalui lobi utama. Biarkan semua orang menyaksikannya.
Setiap langkah menuju pintu utama terasa seperti perjalanan paling panjang dan paling menyakitkan dalam hidup ketiganya. Arfan memalingkan wajah saat melihat beberapa staf menahan tawa kecil, meski mereka berusaha menyembunyikannya. Reputasinya, yang ia banggakan selama ini, runtuh dalam hitungan detik. Lelaki yang dulu suka pamer kekuasaan kini tampak seperti pria kehilangan segala-galanya. Marlina mulai menangis terisak, meracau meminta maaf kepada siapapun yang mendekat, namun tidak ada yang berani menolongnya. Semua pengawal menghalangi siapapun untuk mendekat. Ia hanya bisa meratap, "Tolong, jangan begini, jangan di depan orang banyak." Namun tidak ada yang mendengarkan. Ralin bahkan tidak mampu lagi meminta belas kasihan. Setiap tatapan yang tertuju kepadanya membuatnya ingin pingsan saja. Ia merasa telanjang, bukan secara fisik, tapi secara harga diri. Sosok yang dulu percaya diri menari di pesta mewah kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Pintu utama Grand Ilium yang megah, setinggi 5 meter, dengan ukiran emas, perlahan terbuka. Cahaya matahari pagi masuk dan menerpa tubuh mereka bertiga, seakan memberi sorotan panggung pada drama memalukan ini. Semua tamu yang lewat berhenti. Semua staf yang beraktivitas mematung. Tidak ada satupun yang berani bergerak. Ketika mereka bertiga akhirnya dilepaskan di pelataran depan, Arfan menunduk dalam, Marlina memegangi dadanya karena sesak, dan Ralin jatuh berlutut sambil menangis. Di dalam lobi, bisikan mulai berubah menjadi berita yang menyebar ke seluruh penjuru hotel. Dan perintah Nadira pun terpenuhi. Setiap orang melihat, setiap orang tahu. Inilah akibatnya jika berani menghina pemilik hotel. Dan Grand Ilium tidak akan pernah melupakan pagi yang memalukan itu. Hawa pagi yang masih dingin menyelinap masuk melalui pintu utama Grand Ilium yang belum sepenuhnya tertutup. Di tengah lobi yang kembali hening, Raffi menatap Nadira yang masih duduk di kursi roda. Kulit Nadira semakin pucat, dan noda merah tipis mulai merembes di kain rumah sakit yang menutupi tubuh bagian bawahnya. Ia baru saja melahirkan beberapa jam lalu, tubuhnya belum pulih, bahkan belum diberi kesempatan istirahat. Raffi menelan ludah. Ia melihat cairan merah menetes perlahan ke lantai marmer. "Nona, kita harus kembali ke rumah sakit. Anda berdarah. Ini berbahaya." Nadira mengangkat wajahnya pelan. Mata itu masih menyala, tetapi di balik sorot tajamnya, ada lelah, ada perih, ada sisa-sisa guncangan dari pengkhianatan yang baru ia lihat dengan mata kepala sendiri. "Sebentar lagi," bisiknya. Suaranya serak dan giginya sedikit bergemeletuk karena menahan sakit. "Masih ada yang harus kulakukan. Aku tidak mau menundanya sampai besok." Ia menggenggam sandaran kursi roda dengan kuat hingga buku jarinya memutih. "Aku mau mereka hancur sekarang." Raffi tak membantah, meski jelas ia khawatir. Ia melihat bagaimana tubuh Nadira sedikit membungkuk, tiap napasnya terputus-putus. Namun tekad wanita itu lebih kuat dari rasa sakit manapun. Nadira lalu menatap Raffi. "Raffi." "Iya, Nona." Ia mencondongkan tubuh, siap menerima perintah apapun. "Ponselku." Tanpa menunggu penjelasan, Raffi merogoh saku dalam mantel hitamnya dan mengeluarkan ponsel Nadira. Ia memberi perangkat itu dengan dua tangan. Penuh hormat, penuh waspada. Tangan Nadira yang masih gemetar meraih ponsel itu. Ia sempat menutup mata sebentar, seolah mengumpulkan seluruh sisa energinya yang tersisa dari tubuh yang hampir runtuh. "Hubungi tim pengacara," katanya akhirnya. Raffi menarik napas panjang, lalu menjawab, "Baik, Nona. Pagi ini juga saya sudah mengantisipasi ini." Ia mengeluarkan ponselnya sendiri, bersiap melakukan panggilan. Nadira menatap lurus ke depan, ke arah pintu besar tempat Arfan, Marlina, dan Ralin baru saja diusir seperti sampah. "Katakan pada mereka," ucap Nadira perlahan, "aku mau gugatan cerai segera. Secepat yang diizinkan hukum." Raffi berhenti mengetik sesaat, memastikan ia mendengar dengan benar. "Alasannya," lanjut Nadira dengan suara pelan tapi tegas, "penelantaran, dia meninggalkanku saat aku melahirkan. Perselingkuhan, dan percobaan penipuan." Kata-kata itu jatuh seperti palu yang menghantam baja. Dalam sekejap, semuanya menjadi jelas. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada ampun untuk pria yang mengkhianatinya pada saat paling genting dalam hidup seorang wanita. Raffi mengangguk satu kali, mantap dan penuh keyakinan. "Saya akan siapkan semuanya."
Buktinya sudah lengkap, Nona. Rekaman CCTV dari suite, rekaman percakapan mereka, bahkan log akses kamar. Semua sudah saya simpan di server pribadi sejak tadi. Nadira memejamkan mata sejenak. Bukan menangis, bukan pula goyah, tapi mengendalikan rasa nyeri yang menjalari perut dan pinggangnya. Luka persalinan baru saja ia lalui, luka hati baru saja ia terima, dan keduanya serasa menyatu menjadi badai yang menyerang tanpa ampun. Bagus, gumamnya pelan. Ia menahan napas, mencoba menstabilkan tubuhnya yang hampir roboh. Amankan semua warisan dan asetku. Perintah itu sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Nadira tahu Arfan tidak hanya ingin memanfaatkan cintanya, ia ingin merampas seluruh hidupnya. Seluruh harta peninggalan ibunya. Seluruh usaha yang ia bangun diam-diam. Seluruh masa depan anak yang baru ia lahirkan. Raffi langsung menjawab, "Siap, Nona. Saya akan blokir seluruh akses finansial atas nama suami Anda. Rekening, saham keluarga, aset properti, surat kuasa, semuanya." Nadira membuka mata, menatap Raffi. Kali ini sorot matanya sedikit melembut. "Terima kasih. Sudah berdiri di sisiku." "Saya tidak berdiri di sisi siapapun, Nona," jawab Raffi hormat. "Saya berdiri di sisi yang benar." Ucapan itu membuat Nadira menarik napas panjang. Ada sedikit lega di sana, walaupun tubuhnya sedang memberontak keras karena kelelahan. Namun walau tubuhnya rapuh, tekadnya tegak seperti baja. Anaknya, bayinya yang baru menangis untuk pertama kali malam tadi, membutuhkan ibu yang kuat, bukan ibu yang hancur. Nadira menatap kembali pintu besar hotel, seolah melihat bayangan masa depan. "Setelah ini, aku akan pulang ke bayiku. Tapi sebelum itu, ia harus menyelesaikan satu hal lagi. Mengakhiri hubungan yang selama 5 tahun ini menjadi rumah bagi kebohongan, tipu daya, dan pengkhianatan. Hari ini bukan hanya hari kelahiran seorang bayi. Ini adalah hari lahirnya kembali seorang Nadira. Wanita yang tidak lagi bisa diinjak. Wanita yang tidak lagi bisa dibodohi. Wanita yang kini berdiri sebagai pemilik kekayaan, kekuasaan, dan harga diri yang tak bisa dibeli siapapun. Dan hari itu, hari yang dipenuhi rasa sakit dan amarah, baru saja dimulai. Angin pagi yang lembut menyentuh jendela rumah sakit ketika pintu kamar Nadira diketuk pelan. Nadira, masih terbaring lemah dengan infus terpasang di tangan, memejamkan mata sejenak. Rasa sakit persalinan masih tertinggal di tubuhnya, denyutan tumpul yang datang dan pergi seperti gelombang. Namun berbeda dengan beberapa jam sebelumnya, kali ini tubuhnya tidak lagi bergetar karena kemarahan atau ketakutan. Ada ketenangan baru yang perlahan mengisi ruang hatinya yang sebelumnya remuk. Pintu kamar kemudian terbuka, menampakkan seorang perawat muda dengan wajah ramah. Ia mendorong sebuah boks bayi transparan yang berayun ringan saat rodanya melewati ambang pintu. "Selamat pagi, Bu Nadira," sapa perawat itu lembut, seakan tak ingin mengganggu ketentraman yang baru terbangun. "Waktunya tuan muda menyusu." Dalam hitungan detik, aroma khas bayi yang hangat memenuhi ruangan. Perawat itu menggeser tirai jendela sedikit agar cahaya pagi masuk dan menciptakan suasana damai. Nadira membuka mata, menatap ke arah boks transparan itu. Perawat dengan hati-hati menyelipkan kedua tangannya ke dalam selimut bayi, kemudian mengangkat sosok mungil yang menggeliat kecil. Bayi itu tampak nyaman, terbungkus dalam selimut putih lembut dengan garis halus biru. Wajahnya bulat, hidungnya mungil, dan bibirnya bergerak-gerak seakan mencari sesuatu. Saat bayi itu diletakkan perlahan di lengan Nadira, sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata meledak di dada wanita itu. Begitu kulitnya menyentuh kulit putra kecilnya, dunia yang selama 2 hari terakhir terasa seperti neraka mendadak berubah menjadi sesuatu yang hangat, damai, sangat murni. Nadira terdiam. Tidak ada kata. Hanya tatapan panjang penuh perasaan. Awalnya, tatapan itu masih penuh sisa-sisa luka, bayangan dari pengkhianatan Arfan, suara hinaan Marlina, dan gelak tawa Ralin yang terpampang jelas dalam pikirannya. Namun saat ia menatap mata bayinya yang perlahan terbuka, semua itu mulai menguap seperti kabut pagi. Setiap helaan napas si kecil, setiap gerakan tangannya yang mencari tangan ibunya, membuat Nadira merasa sesuatu yang selama ini hilang akhirnya kembali padanya. Ia membungkuk sedikit, mencium kening lembut putranya. Aroma khas bayi yang manis memenuhi indranya, menyapu seluruh beban emosional yang sebelumnya membelenggu.
Air matanya jatuh. Bukan karena sedih, bukan karena marah, tetapi karena bahagia. "Selamat pagi, anakku," bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Perawat itu tersenyum melihat pemandangan mengharukan itu dan melangkah mundur perlahan, membiarkan Nadira menikmati momen yang begitu pribadi dan sakral. Ruangan rumah sakit terasa berbeda kini. Dinding putih yang tadi tampak dingin berubah menjadi hangat oleh kehadiran makhluk kecil itu. Sunyi yang sebelumnya terasa menyakitkan kini berubah menjadi ketenangan yang menenangkan. Nadira menatap lagi wajah mungil itu. Tidak peduli apa yang terjadi semalam. Pengusiran memalukan Arfan di lobi hotel, gugatan cerai yang sudah ia perintahkan, dan penghancuran seluruh rencana busuk mereka, semuanya kini terasa jauh. Sangat jauh. Ia memikirkan kalimat yang muncul dalam hati. Akhir dari perjalanan panjangku. Ia sadar, malam penuh luka itu adalah penutup dari babak paling kelam dalam hidupnya. Dan pagi ini adalah awal dari bab baru. Bab yang tidak lagi diisi kebohongan. Bab yang tidak lagi diisi rasa takut. Bab yang tidak lagi dipegang oleh orang yang menganggapnya bodoh dan dapat diperalat. Ia mengembuskan napas panjang, terasa seperti melepaskan beban bertahun-tahun dari pundaknya. Di matanya, ada ketenangan. Dalam dadanya, ada kekuatan yang baru. Kini ia telah bebas. Bebas dari Arfan, pria yang hidup dari manipulasi. Bebas dari Marlina, mertua yang selama ini menghisap hidupnya sedikit demi sedikit. Bebas dari Ralin, wanita yang meremehkan dirinya, bukan karena kekurangan, tetapi karena keserakahannya sendiri. Dan ketika ia menatap wajah bayinya, ia sadar, kebebasan terindah adalah ketika seseorang bisa memilih hidupnya kembali. Nadira mengusap rambut halus di kepala putranya. "Aku janji," bisiknya. "Kau akan tumbuh dalam cinta, bukan dalam kebohongan." Ia menatap keluar jendela. Matahari mulai terbit, sinarnya keemasan, seperti menyambut kelahiran dua hal sekaligus, bayinya dan dirinya yang baru. Ia kini kembali menjadi wanita tangguh, wanita yang akan mengurus seluruh bisnisnya tanpa ada yang berani meremehkan, karena kini semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Pemilik Grand Ilium, pewaris sah kekayaan keluarganya, dan wanita kuat yang menolak tunduk. Dan ia juga menjadi seorang ibu, yang akan mencintai, melindungi, dan membesarkan putranya dengan kekuatan yang bahkan pengkhianatan paling menyakitkan pun tidak mampu mematahkan. Ia menarik putranya lebih dekat ke dada. Di sana, dalam dekapan pertamanya, ia tahu satu hal. Ia tidak sendiri. Ia tidak pernah sendirian lagi. Dan untuk pertama kalinya, Nadira benar-benar merasa pulang.